Oke, halo semua, bersama gue Luis di Kranita Kadi. Oke, jadi di video kali ini gue pengen bahas soal monitor. Kalau kita ngomongin soal perkembangan monitor, itu bisa dibilang cepet banget. Karena sekarang tuh kita bisa dapetin monitor 144 Hz yang harganya makin lama itu makin murah. Karena kalau zaman dulu, itu monitor 144 Hz baru bisa didapetin di harga sekitar 5 juta, panel TN, 144 Hz, 24 inci gitu. Jadi bisa dibilang harganya waktu dulu cukup mahal, cuma makin sekarang di harga 5 juta mungkin bisa dapetin yang refresh rate lebih tinggi atau bahkan bisa dapetin yang kualitasnya lebih bagus gitu ya. Dan ya 144 bisa dibilang sekarang udah jadi standar, terus udah mulai muncul juga banyak 240 sampai 360 Hz, dan gue waktu itu sempat cobain juga 360 Hz, dan waktu itu tuh pertama kali gue cobainnya banget itu di laptop 360 Hz, baru setelah itu mulai monitor biasa 360 Hz mulai banyak seperti sekarang gitu ya. Dan sekarang gue dapat kesempatan lagi buat cobain monitor 360 Hz dari Zowie. Dan Zowie ini seperti yang kita tahu bahwa mereka ini fokusnya adalah ke e-sport dan juga user-user yang memainkan game kompetitif yang cukup serius. Kenapa cukup serius? Karena memang monitor Zowie ini selain punya refresh rate yang tinggi, tapi itu mereka tetap stay dengan menggunakan panel TN, yang dimana panel TN itu memang digadang-gadang punya response time yang lebih rendah daripada display-display yang menggunakan IPS gitu ya. Dan karena memang mereka lebih fokus ke game-game yang kompetitif atau e-sport, jadi memang mereka lebih memfokuskan produk-produknya mereka itu ke arah sana, yang dimana lebih pengen memberikan pengalaman yang smooth banget ketika lagi main game. Dan memang kalau main game kompetitif itu kan yang penting M-nya nggak sabun, terus juga main gamenya smooth, terus juga nggak bikin pusing daripada mikirin atau lebih fokus ke warna-warnanya. Nah, yang pengen gue bahas di sini itu adalah monitor yang namanya Zowie XL2566K yang ada di belakang gue sini. Dan monitor ini tuh punya refresh rate 360 Hz, panelnya TN, dan dia punya size di 24,5 inci. Itu jadi langsung aja gue bahas kira-kira monitor ini seenak apa. Dan jujur gue itu belum pernah nyobain monitor 360 Hz di panel TN, karena sebelumnya itu gue cobainnya di 360 Hz tapi panelnya IPS. Jadi langsung aja gue bahas kira-kira ini seenak apa. Sebelumnya seperti biasa gue akan bahas soal kaki-kakinya dulu. Dan seperti biasa monitor Zowie itu sangat fleksibel banget. Dia itu bisa di pivot, bisa di tilt, bisa tingginya diatur, dan dia ada kayak semacam penandanya gitu untuk kita bisa ngafalin tingginya kira-kira yang pas mana gitu. Dan selain itu dia juga desain dari kakinya itu juga nggak gede. Jadi kalau misalkan kalian mau irit space pakai mousepad yang besar, ini nggak bakal jadi masalah. Cuman kalau misalnya kalian pengen space yang lebih besar lagi, kalian bisa banget untuk pakai VESA mount karena kebetulan di monitor ini juga support. Dan selain itu di bagian atasannya itu dia ada kayak semacam handle. Jadi kalau misalnya kalian pengen pindah-pindahin si monitor ini bisa dengan gampang pegang si gagangnya. Lalu untuk I/O portnya seperti biasa udah cukup lengkap ya. Dia ada 2 HDMI 2.0, ada 1 DP 1.4, dan ada headphone jack. Oke, kalau ngomongin soal desain kayaknya nggak ada yang bisa gue komentarin banyak, karena memang monitor Zowie itu kurang lebih desainnya kayak gini-gini doang gitu ya. Dan selain itu dia juga masih keep bezel yang tebal, dan alasannya mereka sih seperti biasa ya, kayak mereka yang sebelumnya mereka bilang bahwa bezel yang tebal ini fungsi biar kita lebih fokus sama gambar yang ditampilin sama monitornya. Dan mereka juga punya kayak semacam kuping atau sayap yang mereka sebutnya itu dengan shield, dan ini tuh bukan fungsinya sebagai anti spion buat di warnet ya, tapi ini lebih supaya kita lebih minim distraksi, apalagi kalau misalkan di event-event offline turnamen yang di tempat publik gitu kan kita bisa lihat penonton di belakang. Jadi fungsinya shield buat nutupin itu, dan kita bisa jadi lebih fokus ke gambar atau permainan kita pas lagi main game, terutama pas lagi turnamen. Tapi kalau kalian nggak suka sama shieldnya, kalian selalu bisa copot. Dan selain itu di bagian belakangnya itu juga ada kayak semacam headset stand, jadi kalian bisa gantung di sana. Terus si monitor ini tuh juga punya yang namanya S-Switch. Jadi S-Switch ini tuh basically adalah sebuah remote untuk kita bisa ngatur semua setting yang ada di OSD-nya. Dan si S-Switch ini tuh kita bisa nyimpan maksimal 3 color profile yang bisa kita simpen. Dan selain itu untuk navigasinya sendiri tuh pakai scroll wheel, yang dimana navigasinya pun juga cukup gampang, bisa geser kanan kiri, bisa di scroll, itu juga bisa. Dan so far pas penggunaan gue nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan di sini sih sebenarnya gue lebih berharap mereka itu menggunakan remote wireless, terutama karena setup gue itu di rumahan ya. Jadi kalau pakai kabel mungkin agak kelihatan kurang bagus aja. Cuman di sini gue cukup ngerti mereka pakai kabel di S-Switch-nya mungkin supaya karena memang targetnya itu mereka kan ke e-sport atau kompetitif atau turnamen offline. Jadi biar si S-Switch ini bisa fokus ke satu monitor aja. Karena memang dulu tuh pernah kejadian pas gue review monitor Mobius juga, dan kebetulan monitor daily gue itu juga Mobius, jadi pakai remote wireless kedua monitor gue itu jadi kepencet OSD-nya gitu. Jadi memang si S-Switch ini mungkin fungsinya lebih ke sebagai pembantu untuk si turnamen offline, biar OSD-nya bisa fokus di satu monitor. Karena kalau
remote wireless ya jadinya mungkin bisa ngeganggu yang monitor lain. Itu cuma kalau anak rumahan kayak gue mungkin lebih enaknya pakai remote wireless sih. Cuman ya semoga seperti itu. Lalu untuk OSD-nya juga udah cukup standar, UI-nya udah cukup modern dan seperti biasa kita bisa atur semuanya mulai dari brightness, contrast, color temperature semuanya bisa diatur di OSD settingnya ini. Selain itu monitor ini juga punya fitur yang namanya Excel Setting to Share. Jadi basically fitur ini tuh memungkinkan kita buat nge-share settingan color profile yang ada di monitor kita dan kemudian bisa di-download sama orang lain. Begitu juga kita juga bisa nge-download settingan orang dan kita bisa pakai di monitor kita. Jadi kalau misalnya ada pro player yang pakai monitor ini dan mereka share settingan monitor mereka, ya itu bisa kita pakai dan kita bisa save jadi color profile kita dan ini cukup membantu buat jadi referensi. Oke, sekarang lanjut bahas soal fitur pentingnya dari si monitornya Zowie ini, yaitu adalah DIAC+. Jadi buat kalian yang nggak tahu, jadi limitasi dari monitor LCD itu biasanya adalah motion blur. Dan meskipun refresh rate dari monitornya itu udah tinggi, tapi karena si monitor LCD ini punya karakteristik backlightnya nggak pernah mati, padahal si frame-nya itu terus bergerak, jadi itu meninggalkan kayak frame yang ketinggalan gitu, atau bisa dibilang kayak semacam motion blur gitulah. Jadi si DIAC Plus ini, dia itu menggunakan teknik backlight strobing, jadi si backlight ini bakal nyala-mati mengikuti kurang lebih pergerakan frame-nya. Jadi si frame-nya ini bisa dibilang nggak kelihatan ada motion blur lagi dan bisa lebih diminimalisir dan bahkan di mata gue pun cenderung udah nggak kelihatan lagi motion blurnya, setidaknya di mata gue. Dan ini kepake banget buat di gerakan-gerakan yang cepat kayak misalnya lagi spray aim atau misalnya lagi flick segala macam, itu gambarnya tuh kelihatan bener-bener bersih banget, nggak kelihatan ada motion blur gitu. Dan ini adalah salah satu fitur yang menurut gue kepake banget di monitornya Zowie ini. Terus seperti biasa dia juga punya fitur black equalizer, yang dimana fitur ini basically adalah menerangkan area yang gelap tanpa menerangkan area yang sudah terang. Paham nggak maksud gue? Nah di sini karena Zowie sendiri pun juga tetap stay dengan penalty N, jadi di sini untuk kapabilitas warnanya gue tidak akan membahas lebih lanjut karena kita semua udah tahu penalty N itu kualitas warnanya seperti apa. Cuma memang penalty N itu lebih identik punya response time yang lebih rendah. Tapi karena di sini gue tidak punya alatnya untuk ngetes kira-kira ini seberapa rendah, jadi ya gue tidak bisa menunjukkan itu. Cuman dari segi viewing angle sendiri tuh dia tidak seburuk seperti yang gue pikirkan waktu terakhir kali gue cobain penaltian. Jadi dia tuh punya viewing angle yang bisa dibilang cukup lebar lah ya. Paling nggak di angle tertentu yang nyamping banget itu baru mulai kelihatan warnanya agak sedikit berbeda. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan refresh rate yang tinggi dan segala fitur-fitur yang tadi dampaknya sangat signifikan sekali buat main game? Nah setelah beberapa jam main Valorant sama main Rainbow Six di monitor ini, gue bisa akuin bahwa monitor ini tuh bener-bener smooth banget. Dan sebagai konteks, sebelumnya itu gue pakai monitor 144Hz IPS gitu, dan setelah gue pindah ke sini gue bisa akuin seperti yang tadi gue udah bilang, ini tuh benar-benar smooth banget. Terutama pas lagi spray aim nembak-nembak itu tuh gambarnya jadi kelihatan smooth banget dan kita bisa ngelihat musuh itu jadi lebih tepat dan kita bisa ngarahin aimnya juga jadi lebih enak dengan gambar yang lebih jelas. Dan di gerakan-gerakan yang cepat pun juga sama, jadi kelihatan benar-benar gambarnya tuh smooth banget dan bahkan menurut gue udah nggak kerasa ada si motion blurnya lagi gitu ya. Dan memang agak susah gue deskripsikan melalui video ini karena ini di video ini tuh gue rekamnya pakai 23 fps, jadi cuma bisa gue ceritain aja pengalaman gue seperti apa. Cuma memang gue akuin transisinya itu nggak kayak pindah dari 60Hz ke 144Hz yang wow banget gitu. Dan memang ya di monitor 360Hz dan punya fitur DAC Plus kayak gini, gue rasa udah cukup bantu improve gameplay kalian untuk bisa ngeliat gambar jadi lebih jernih lagi gitu. Apalagi kalau kalian sebelumnya pakai monitor 144Hz atau bahkan 60Hz. Dan perlu diingat juga kalau pakai monitor yang refresh rate-nya tinggi apalagi sampai 360Hz itu juga perlu punya spek PC yang kencang juga. Nah, sebagai referensi di sini spek PC yang gue pakai buat Zowie XL2566K ini, itu CPU-nya gue pakai Ryzen 7 2700X dan GPU-nya di sini gue pakai AMD Radeon 7900XT. Yang mana ini adalah lineup paling tingginya GPU AMD buat sekarang. Lalu untuk RAM di sini gue pakai Apache Panther DDR4 2x8GB 3200 MHz dan untuk storage-nya di sini gue pakai Corsair MP600 dan untuk casing-nya di sini gue pakai Montec R1000 Premium yang sekarang didistribusiin sama DTG. Dan dengan spek PC kayak gini sih gue bisa main Valorant di resolusi Full HD dan bisa dapat frame rate sekitar 400 fps lebih, yang dimana udah aman banget buat pakai monitor 360Hz kayak gini. Jadi spek PC juga nggak kalah penting. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah monitor seperti ini masih worth it buat sekarang? Mengingat monitor-monitor refresh rate tinggi dengan panel IPS yang notabene bisa ngasilin warna yang lebih banyak dari monitor penalty N sekarang udah bertebaran dan harganya pun juga makin lama makin terjangkau. Menurut gue worth it atau nggak worth it itu balik lagi ke kebutuhan sih. Kalau memang kalian tipikal orang yang kompetitif banget, pengen ngejar yang paling tinggi, pengen jadi orang nomor 1 di dunia di Valorant atau di Rainbow Six atau di game kompetitif
lainnya menurut gue monitor ini bisa provide hal itu. Karena tanpa kompromi lah bisa dibilang untuk kebutuhan main game. Cuman ya kalau misalkan orangnya casual banget kayak gue yang main game sekarang buat have fun doang sama teman-teman, main rank pun juga bahkan have fun doang di Rainbow Six, di Valor, di Dota segala macem, cuma buat happy-happy doang gitu ya. Gua rasa memang lebih make sense untuk cari monitor fast IPS yang refresh rate tinggi karena ya dapat bonus, dapat warna yang lebih bagus juga, bisa buat nonton, bisa buat apa segala macam. Gitu ya. Dan memang monitor kayak Zowie XL2566K ini tuh targetnya memang niche banget. Karena seperti yang gue bilang tadi bahwa si Zowie ini tuh memang targetnya tuh lebih ke orang-orang yang involve buat pengen menuju tingkat kompetisi yang tinggi atau di e-sport dan segala macam. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja lah ya. Dan ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue bahas soal monitor Zowie XL2566K. Dan seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat, dan follow semua sosial media kami di Instagram dan juga TikTok ada. Dan jangan lupa untuk join komunitas kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe gue dari Keren TKID. Sampai jumpa di video berikutnya.